malam itu kayak tenda kita itu ada orang banyak gitu. Kayak di sekeliling kita itu kayak orang kita lagi ngecamp di tengah pasar, tahu nggak sih? Kayak apa rasanya itu? Kayak rame gitu berarti. Ramenya minta ampun, itu ada orang jalan, ada suara gamelan, ada apa itu. Ini kayak pasar malam gitu deh. Ini aku merinding nih. Kalau ingat itu aku merinding. Si korban itu kan enteng banget sebenarnya itu. Tapi dalam proses pengangkatan itu serasa beratnya minta ampun itu evakuasi itu. Berat banget, kita angkat itu berat banget itu. Ini apa-apa nih, kayu di gunung itu kayak kayu puspa terus tengsek daerah sana itu kan meskipun kecil kan dia punya kekuatan lebih gitu loh. Gedenya segini, diameternya paling berapa tuh? Kalau buat ngangkut orang satu itu yang seberat 50 sampai 60 kilo kan kecil kalau betul. Iya, kuat lah ya. Kuat. Itu sampai orang yang gotong tuh apaan sih? Berat banget. Itu kenyataan. Berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange. Pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Merbabu. Gunung yang berada di Jawa Tengah ini memiliki keindahan yang sangat menawan. Namun di balik keindahan yang sangat menawan, tersimpan juga sisi mistis dan tragedi di dalamnya. Salah satunya adalah tragedi hilangnya seorang mahasiswa asal kota Semarang yang hilang di tahun 1995. Pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat ikut terjun langsung mengevakuasi mahasiswa tersebut. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Om Guntur. Selamat malam. Apa kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Sehat lagi Om ya. Oke, dari Wonosobo Om ya? Dari Wonosobo. Wah jauh banget tuh Jawa Tengah tuh Om ya? Jawa Tengah. Oke. Ya kota gunung lah tentunya ya. Oh iya, banyak bukit-bukit dan gunung. Banyak di sana, bukit Om, ya? dan gunung. Dengar-dengar sempat buka basecamp juga Om Nenang? Ya, salah satunya meskipun aku nggak ikut mengelola sekarang ini, paling nggak salah satunya adalah Gunung Kembang ini. Kalau biasanya terkenalnya anakan Gunung Sindoro. Nanti yang belum pernah naik Gunung Kembang silahkan naik ke sana. Itu via apa Om kalau boleh tahu Om, nama basecampnya? Gunung Kembang via Blembem. Via Blembem. Akses dari Terminal Mendoro pun mudah. Dijangkau, tidak jauh. Pada malam kali ini mau menceritakan sebuah pencarian ya Om ya, di Gunung Merbabu Om. Itu hilangnya salah satu mahasiswa yang berada di Kota Semarang. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Om, masih ingat nggak Om nama mahasiswanya ini siapa Om? Nama lengkapnya itu saya kurang nggak ingat bener. Tapi nama depannya adalah Agung. Oke. Nama Agung salah satu mahasiswa yang ada di Kota Semarang. Oke, kita tahan dulu aja nih Om ya. Nanti bakalan diceritain dan dijelasin langsung nih sama Om Guntur sendiri ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian sewa rental outdoor. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Om Guntur pada malam kali ini, bisa juga langsung di DM aja nih di Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Berawal dari
malam, ya malam itu ada kawan kita dari Semarang, mahasiswa, sahabat kita yang ada di Semarang itu, ada berita nih, diberitakan bahwa ada sahabat-sahabat dia itu udah ngumpul terus menceritakan bahwa kawan kita yang ada di Semarang itu lagi ada pendakian gitu, di Gunung Merbabu via Tekelan. Oke. Via Tekelan. Jadi Kopeng itu naik. Ya. Terus sudah berapa hari dikabarkan dia hilang nih. Dikabarkan hilang. Kawan-kawan yang ada di Wonosobo itu langsung dapat kontak malam itu juga kan. Ini bisa nggak ikut proses pencarian nih? Namanya siapa? Agung. Kenal nggak sama kita? Enggak, dia bukan seorang pecinta alam gitu. Oke lah. Terus kita kumpulnya, titik kumpulnya di mana? Ya udah besok aja langsung berangkat ke Kopeng gitu. Berangkat aja ke Kopeng, nanti di sana nanti tinggal naik aja menuju ke desa terakhir Tekelan. Nanti ada posko yang kita dirikan di sana gitu. Jadi proses ini kita benar-benar dari awal. Jadi belum terbentuknya SAR gabungan ya, belum ada SAR gabungan. Setelah dapat kabar itu malam, kita paginya itu sudah merangsek ke sana, ke Kopeng. Betul, sampai sana, sampai desa Tekelan itu tempatnya Bapak Kadus ya, Bapak Kadus di sana, yang sekarang jadi tempat posko, base camp pendakian. Itu waktu itu masih dijaga sama anaknya juga, namanya almarhum Ari itu. Sudah meninggal dia, anaknya Pak Kadus itu. Setelah cari info, bla 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 bla, ternyata benar si Agung ini mendaki bersama kawannya di tanggal sekian, hari ini tanggal sekian gitu. Dan setelah kawannya pada turun dan sebagainya, si Agung ini belum pernah sampai di base camp gitu. Oke, kalau gitu akhirnya siang itu juga sampai sore kita briefing nih, briefing tentang cara evakuasi besok seperti apa, model pencariannya mau bagaimana gitu. Karena waktu itu juga kita masih keterbatasan personil nih kan. Personil kita masih sedikit. Karena masih banyak kawan-kawan kita yang mahasiswa itu masih pada kuliah nih. Nah, kita sebagai yang sahabat kawan-kawan yang notabene bukan mahasiswa. Jadi dalam tanda kutip kita sebagai seorang penggiat alam aja gitu kan. Kita datang dulu di situ. Oke. Nanti sambil menunggu kawan-kawan yang pengen ikut juga pencarian, kita bentuk dulu deh seru seadanya kita dulu dengan jumlah personil yang terbatas ini. Mau 2 sampai 3 seru dulu nggak apa-apa deh. Akhirnya malam itu juga terbentuk nih. Siapa terus yang mau pegang nih? Yang mau pegang ini operasi siapa nih? Yang tentunya yang sudah hafal inilah, yang sudah agak bisa baca peta kompas gitu. Oke. Akhirnya kita tunjuk salah satu kawan kita, sahabat kita itu dari mahasiswa di Semarang itu. Kamu ya? Tapi aku dibantu ya? Oke, dibantu. Nah, baru setelah itu malamnya kita briefing secara matang. Jadi ada rapat terakhir untuk proses pencarian. Jadi hari itu juga belum ada proses pencarian. Hari itu belum bergerak buat belum bergerak. Kalian kita juga butuh pembentukan posko juga kan. Posko nanti bagaimana cara termasuk mengadakan logistik. Kawan-kawan kita nanti kalau seandainya datang banyak itu nanti diinapkan di mana juga. Kita juga memikirkan sampai ke situ. Jadi jangan sampai kawan-kawan kita yang mau pengen datang ikut membantu proses pencarian itu, dia nggak dapat tempat buat istirahat nih. Gitu. Kita memikirkan sampai itu, oh ya dari ini juga bapak ini menyediakan rumahnya nanti kalau banyak para relawan yang pengen ikut membantu proses pencarian nanti bisa istirahat di sana gitu. Ditempatkan seperti itu. Baru setelah besoknya lagi apel pagi, berdoa dan sebagainya pagi itu, harinya aku lupa, cuma pagi itu merupakan proses awal dari pencarian si Agung ini. Kita mulai gelar secara resmi untuk proses pencarian evakuasi Agung ini. Dan kita memakai sistem
waktu itu flying camp gitu loh. Jadi nggak pencarian nanti setelah itu hari pertama, hari kedua dan sebagainya, nanti kalau sudah selesai nanti balik lagi ke posko, enggak. Tapi semuanya barang bawaan yang dari bawah kita sudah langsung kita bawa nih. Dan itu otomatis kan harus kita membutuhkan tim supply logistik buat ngirim logistik ke kita kan. Kita sampai kepikirkan sampai situ, nanti siapa ya kira-kira yang, oh berarti kita butuh orang yang kuat nih untuk stamina dan sebagainya gitu. Ya udah nanti kita pikirkan, yang penting yang ada di sini dulu melakukan proses evakuasi pencarian gitu dengan disisir. Itu belum, masih proses pencarian masih biasa nih karena masih awal-awal gitu. Jadi kendala dan sebagainya belum kita dapat nih. Masih ya santai. Dan terus sudah sampai di perbatasan desa masuk hutan, kita udah mulai proses penyisiran nih. Sampai di bak air di atas desa Tekelan itu kan ada penampungan air, mata air yang sumber dari atas tuh. Ada bak air, ada sabana ya rumput-rumput di situ. Kita sempat istirahat di situ dan sebagainya. Sampai makan dan sebagainya. Kita naik lagi, coba sampai pos 1. Nanti di sana pos 1 itu ada air deh. Nanti kalau kita bisa ngecamp dulu di sana. Karena proses pencarian nanti kita dari bawah nanti ke bawah, dari atas ke bawah lagi, terus nanti dari bawah ke atas lagi. Jadi emang kita sisir secara detail proses pencariannya itu. Hari pertama nihil. Kita istirahat flying camp di pos 1. Besoknya alhamdulillah kita udah dapat nih, ada satu seru lagi menyusul kita tuh. Ada seru 4. Dibagi ke sayap kanan. Oke. Alhamdulillah kita sudah dapat tambahan personil nih. Oh, udah kalau begitu bisa kita luasin dong. Jadi nanti seru 1, 2, 3 terus sama seru 4 nanti kasih yang paling sayap paling kanan gitu. Seperti biasa ya. 2-3 meter untuk penyisiran. Oh siap. Nah, pagi hari kedua penyisiran kita lakukan lagi sampai pos 2. Hutan juga sudah mulai lebat nih. Jadi kita butuh proses sampai babat-babat belukar juga gitu. Jadi setiap titik curiga ada aliran buat aliran air ya, belukar dan sebagainya, kita sibak dan sebagainya. Itu belum ada kendala nih, masih lancar-lancar aja gitu. Dah pos 2 nih udah clear nih, kita laporan ke bawah. Untuk pos 2 penyisiran dinyatakan clear dan belum ditemukan bukti-bukti dari tanda-tanda survival ini meninggalkan jejak gitu. Apa mungkin nanti malam itu untuk proses evakuasi hari ketiga, hari berikutnya itu kita sudah mulai briefing nih, khusus untuk dari seru-seru itu kita udah mulai briefing. Nih. Dan kebetulan ya pergerakan kita besok karena kita flying camp itu bagaimana nih enaknya gitu. Apa mau dipecah 2 sayap kanan terus sayap kiri, karena di tengah ini jalur pendakian kan udah jelas nih. Nanti biar yang jalur tengah ini itu karena kita sudah ada lagi bantuan lagi. Biar nanti yang tim ini biar yang menyusur yang di tengah nih. Biarkan yang di atas kita yang flying camp ini melebarkan sayapnya, kita menyisirnya ke kanan kiri. Gitu. Karena kita paham benar, kita baca petanya itu konturnya kok, wah ini sudah mulai sayap kiri, udah mulai agak curam gitu kan. Nah ini sudah kayaknya dari mulai 2 sampai ke di bawah pereng putih itu kan, ada pereng putih itu. Itu kan sudah mulai bebatuan dan mulai jurang gitu. Kita sudah mulai mikir tentang konturnya nih, kontur dari tanah di Gunung Merbabu itu yang sudah mulai nggak asik. Kalau di bawah kan masih datar-datar enak nih, masih sabana, masih nyantai lah. Ini kita sudah mulai memikir, wah ini kendalanya sudah mulai lokasi yang akan kita sisirin udah mulai bahaya nih gitu. Makanya akhirnya kita pecah. Oke, seru 1, 2 nanti sayap kiri, nanti sekiranya kalau bosan nanti bisa ditukar. Gimana deal? Kita laporan ke posko induk. Gimana kita punya rencana bla 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 seperti ini. Oh ya udah nggak apa-apa, lo cari enaknya aja dulu, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting pencariannya secara biasa lah ya, yang benar-benar detail, jangan sampai kelewatan. Gitu. Oh siap. Dan kalau setiap ada titik curiga itu barang milik korban dan sebagainya itu sebagai bukti, nanti kalau bisa lo kabarin segera gitu loh. Langsung kalau bisa langsung lo kejar gitu. Itu ada
Ada kabar seperti itu, pemberitahuan. Oke, siap. Nah, mulai hari keempatnya itu baru mulai diguyur hujan, seperti itu biasa lah ya. Karena waktu itu memang masih di musim-musim penghujan. Di musim-musim penghujan seperti itu. Oke, kita berlambat-lambat. Ah, malam itu kita ngecampnya itu di Pereng Putih itu. Flying camp kita semuanya ngumpul di Pereng Putih itu. Biasalah kalau kita masih bujangan waktu itu kan, kadang mulut kita agak sedikit nakal dalam bicara. Terus kita bercandanya kadang lebih gitu kan. Jadi hal-hal yang seharusnya nggak kita utarakan di situ, kita utarakan ini. Asal-asalan ngomong aja gitu kan. Tiba-tiba kita lagi ngomong yang kurang berkenan, mungkin kurang berkenan dari si penunggu yang ada di Pereng Putih itu. Kayak suara apa ya, bergema, orang apa kayak bentak kayak apa, wow, semuanya dengar di situ. Gitu, merinding saya. Udah hari berapa itu aja, hari 4 kali 5 kita masih tetap di situ. Dan itu suara itu masih ada. Malam itu kita benar sampai, wah ini bercandanya jangan kayak gitulah sekarang ya gitu. Tapi masih ada yang namanya kawan kita, karena ada yang tahu sendiri, kawan suka nyelelek gitu, kalau bahasa Jawanya kan nyelelek seperti itu ya. Tetap dia bercandain, elek gitu, pakai bahasa Jawa ini. Kayak gitu bercandain aja ngamuk. Ini serta-merta, percaya nggak percaya, tas keril itu seberat apa yang bawaan kita itu lempar, seperti kayak kita ngelempar sendal aja tuh. Makanya udah cukup bercandanya, kita cukup nih, kita nggak bisa main-main lagi udah di sini nih. Kalau bisa segera mungkin besok pagi kita nggak boleh ngecamp di sini gitu. Nah setelah itu pagi banyak yang nggak tidur nih. Itu ada salah satu sekarang sudah jadi dokter nih, dokter sunat, dokter Pras ini, dokter Komeng itu dari Mapadok gitu. Waktu kita salen aja di sini sementara, kita agak nyingkir nih. Yang tadinya keril kita tumpukin jadi satu, kita kan bikin bivak nih. Setelah hujan dan sebagainya, tapi di situ kering, kita bikin bivak. Kita nyingkir dari situ aja dah, kita ngalah. Gitu. Akhirnya tas semuanya kita kumpulin agak jauh dari Pereng Putih itu. Terus dokter Pras sekarang itu, Mas Komeng, dia ngeluarin obat. Udah kalian istirahat dulu aja dengan nyenyak, karena besok kita butuh proses lebih nih. Karena kita besok sudah mau menginjak sampai ke Watu Gubuk repeater, ya kan? Harus sampai sana lah. Nanti sampai sana, nanti mentok sampai di tempat kawah, jangan lu hajar gitu. Kalau bisa mentok, kalau sudah penyisiran sudah mentok sampai kawah, nanti lu kembali lagi aja ke repeater, nanti kita bisa diskusi di situ. Mau jam berapa, kalau sekiranya termasuk cuaca nggak berkenan, kita melanjutkan proses evakuasi. Nanti kita istirahat aja di Watu Gubuk kalau nggak di repeater itu. Tapi jangan ngecamp di repeater, kalau bisa kita turun di Watu Gubuknya aja, karena di sana tempatnya ada datar. Kalau repeater kalau terjadi hujan bahaya nih, kan gitu. Iya. Oke, udah ada kesempatan seperti itu. Sorenya itu terjadi hujan gede sama angin gitu. Waduh, caranya bagaimana nih? Mau nggak mau waktu itu ya kita diriin tenda di situ. Masih siang sebenarnya, masih jam 1:30 itu. 1:30 setelah kita makan siang kita buka ransum, kita pakai nesting, kita masak di situ. Baru berjalan berapa meter sudah terjadi hujan tuh, hujan badai besar banget. Akhirnya kita mengalah ini, wah ini nggak mungkin kita teruskan ini. Meskipun dalam konteks nanti reda pun, untuk menuju ke sana kita sudah nggak mampu, karena jalannya kan sudah becek dan sebagainya itu kan. Oke, hari ini bagaimana? Yaudah hari ini sementara kita tutup, kita lapor ke apa? Pos induk. Lapor ke pos induk gitu. Yaudah kita ngalah, akhirnya yaudah kita ngumpul aja semuanya di Watu Gubuk gitu. Watu Gubuk kita ngecamp. Malam itu ya sama juga terjadi apa yang menjadi kejadian yang kemarin di mana Pereng Putih itu, sama juga di Watu Gubuk. Malam itu kayak tenda kita itu ada orang banyak gitu. Saya merinding nih Bang nih. Kalau ingat itu saya merinding. Malam itu sebenarnya badan kita capeknya. Kita butuh istirahat kan. Kerjanya nggak terlalu, pas evakuasi penyisiran itu kita nggak terlalu jauh. Cuma karena kita dihantam nih badai, hujan badai gitu kan, angin. Akhirnya mau nggak mau malam itu tuh
ada yang meriang dan sebagainya. Mungkin karena kondisi fisiknya nggak mendukung nih. Nah, dokter Pras itu waktu itu masih mahasiswa ya, masih kedokteran, menerima Pak Dok. Tetap kita manggilnya Dok. Dok, anu dong, bagi obat yang bikin asik biasa tidur nih. Udah nanti kita racikin. Nah, malam itu juga yang lagi staminanya mulai ngedrop itu dikasih obat-obat itu buat istirahat. Ya, yang kayak kita yang hobinya ngalong nih, otomatis mau tidurnya kan sulit banget nih. Nah, itu yang dengar yang seperti itu. Jadi tenda itu kayak di sekeliling kita itu kayak orang kita lagi ngecamp di tengah pasar, tahu nggak sih? Kayak apa rasanya itu? Kayak rame gitu berarti. Ramenya minta ampun itu, ada orang jalan, ada suara gamelan, ada apa itu. Ini kayak pasar malam gitu deh. Ini aku merinding nih. Kalau ingat itu aku merinding. Jadi, aku nekat itu. Karena ada 3 tenda. Waktu itu ada 3 tenda. Kita buka. Padahal cerah, malam itu cerah. Kalau begitu kita tenda buka itu, rasa tinggi kita buka, nggak ada suara apa-apa gitu. Nyaman, damai gitu loh. Jadi semua itu bintang semuanya kelihatan gitu. Tapi gitu kita mau istirahat, rame lagi gitu. Wow, gitu. Kalau dulu ada yang di gunung mana itu yang namanya pasar setan, lah itu hampir sama gitu. Dikatakan pasar setan kayak itu karena bunyinya itu hampir sama kayak begitu. Ah, mau nggak mau kita paksa tidur, mau model ayam, model apa, kita pasang tidur tuh. Lainnya kan sudah yang minum obat itu kan sudah banyak yang nyenyak. Jadi kita yang tim kalong-kalong ini yang susah tidur ini akhirnya mau nggak mau dipaksakan tidur nih. Akhirnya sudah mau subuh itu baru kita bisa tidur. Pagi bangun, ada yang masak dan sebagainya, yang kemarin badannya ngedrop itu sudah mulai fit nih. Ya udah lo sekarang bagian masak air deh. Paginya kita cerita, lo tadi malam ngerasa nggak sih kalau kita itu kayak ngecamp di tengah pasar? Lo dengar? Dengar. Berarti gue juga dengar. Itu yang tenda sebelah nih. Kayak orang lagi jalan di sekeliling kita kan. Iya, wah itu. Akhirnya jadi malam itu jadi pagi itu kita jadi agak terlambat untuk proses penyisiran karena kita sambil nunggu. Karena kita juga kehabisan air lah. Pas kehabisan air itu kita harus ngambil air yang ada di pos 2 di bawah. Itu kan ada kita nyebrang sungai itu. Kalau dari Merbabu via Tekelan itu kan, itu kita ngambil, ada 2 orang ngambil air di situ. Udah sambil nunggu si kawan kita ngambil air, kita cerita-cerita yang tadi malam kita dengar gitu. Dengar gini ya, akhirnya ternyata bukan 1-2 orang ya. Dari kita yang melek itu ada 6 orang, dia dengar semua ternyata. Wah, itu berarti rezeki kita ya. Terus nanti yang penting lu jangan kayak kemarin dong, jangan kayak di pas kita ngecamp di Pereng Putih gitu. Pereng Putih itu luar biasa, suaranya kayak raksasa gitu. Raksasa kalau tidur ngorok atau apa tuh, wow gitu. Akhirnya kita sementara lupakan dulu nih. Udah, yang penting besok kita proses pencariannya seperti biasa aja lah, wajar. Jadi jangan lu ngomongin yang hal-hal yang enggak dulu deh. Kita fokus dulu aja gitu. Nah, siang itu sekitar mau setengah 10 gitu, justru mau setengah 10 kita baru proses pencarian nih. Dari bawah ada tim lagi yang mau naik, ada tim lagi tambahan naik, tapi seru. Nanti dia bukan fokus, bukan kayak kalian, tapi dia nanti akan balik lagi ke posko gitu. Jadi kayak seru penyapu atau apa, dia cuma dari titik 0 dia pencarian nanti sampai di batas tertentu, jadi kayak mengulang gitu. Itu anak Mahupa atau apa itu, aku lupa itu yang proses itu. Jadi ada satu seru anak Mahupa, ada lagi yang STE komunikasi siapa itu ada di situ, bahwa si mahasiswa ini sudah mulai proses pencarian dari bawah. Ya udah, kita mulai proses pencarian, melanjutkan ini sampai ke bawah Puncak Sarip. Siapa tahu si survivor itu sampai ke situ gitu. Karena ada tim dari kita ini yang ada yang dari posko induk, dia selalu lewat jalur pendakian gitu loh, sampai ke puncak. Dan setiap hari selalu ada begitu. Terus
siapa tahu si survivor itu sudah sampai puncak nih. Ya. Gambarannya kita. Kalau skenario-nya mungkin dia si survivor sudah sampai puncak. Terus dia lupa nih jalan turunnya. Siapa tahu dia lewat Selo, siapa tahu lewat sini. Akhirnya kita bisa kontak-kontakan dari base camp yang ada di sekitar Gunung Merbabu itu. Kalau punya waktu dan tenaga sama ada tim, coba kalian bantu kami untuk proses pencarian juga dari base camp kalian terus naik sampai puncak kalau bisa. Gitu. Akhirnya bisa connect nih. Oke, dari Selo ada yang udah naik nih satu seru. Gitu. Dari Genting ada juga nih, dari Ngagrong ada juga nih. Karena kita takutnya kan yang udah kejadiannya dulu kebanyakan begitu sampai puncak Genteng dia lupa nih mau balik lagi. Iya kan? Dia lewat Tekela, dia lewat mana, lewat Mekas, lewat mana, dia lupa nih jalurnya. Kebanyakan malah justru kesasarnya lah, akhirnya turunnya lewat Selo gitu. Nah, siapa tahu lewat situ. Nah, kita punya gambaran-gambaran seperti itu. Dan itu sudah disetujuin juga dari pihak yang ada di bawah gitu ya, posko induknya udah sudah saya perintahkan. Nanti juga ada waktu itu kita kerjasama dengan Polsek Koramil Selo sana gitu. Siapa tahu Pak ada ciri-cirinya seperti ini nanti sementara kalau dia dalam keadaan selamat nanti ditampung dulu karena sudah dinyatakan hilang proses pencarian gitu. Kita selalu berharap mudah-mudahan si survivor itu selamat kan gitu. Setelah sekian hari sudah lebih dari 1 minggu proses pencarian itu nggak dapat menghasilkan barang bukti dan sebagainya dari survivor. Kita mulai lelah kan ini di mana nih ya? Gitu. Oke, kalau begitu proses pencariannya kita kembangkan lebih nih. Nah, kita kembali lagi seperti proses pencarian yang sudah yang kita lakukan di Gunung Selamat, di gunung yang dulu itu kita gambarin. Mungkin siapa tahu akhirnya kita bikin skenario lagi nih. Siapa tahu si survivor itu dia salah jalan belum sampai ke ini, belum sampai ke repeater gitu. Siapa tahu yang di bawah ini kan banyak cabang-cabang jalan ini. Siapa tahu di situ di pos 2 itu kan ada cabang ke kiri ke kanan. Siapa tahu situ yuk coba. Akhirnya kita minta izin ke posko induk. Kita pengen penyisiran mulai dari bawah lagi gitu. Silahkan. Tapi begitu kita sambil turun, kita ditarik akhirnya. Udah semuanya yang ada di atas sambil istirahat, balik lagi semuanya ke posko induk. Nanti kita briefing semuanya gitu. Kita rapatkan semua evaluasi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kekurangan yang di atas seperti apa nanti kita betulin gitu. Akhirnya malam itu juga kita sampai di bawah. Gimana kita langsung dirapatkan, gimana untuk evaluasi nih? Udah langsung aja karena besok udah nggak ada istilah lagi untuk santai ini gitu. Karena kalau dilihat dari proses pencariannya sudah lebih dari 1 minggu kan gitu. Nah itu gambaran negatif kita sudah mulai kelihatan nih. Waduh ini kemungkinan si survivor ini nggak selamat gitu kan. Karena dilihat juga cuacanya juga dihantam hujan badai terus gitu kan. Ini caranya ini. Akhirnya kalau sudah biasanya kalau setiap proses pencarian orang hilang di gunung atau dimanapun itu, ini ada pihak-pihak yang dia orang pintar yang dikatakan orang pintar gitu kan. Nah, itu datang dia nimbrung. Oh ini seperti ini. Dia belum bisa dikembalikan karena masih disimpan. Dia masih di sini. Itu ada berapa orang itu yang dia mengatakan seperti itu. Jadi kami harus bagaimana gitu. Ya sudah proses pencarian seperti biasa, tapi saya mau minta satu grup, kalau dia bilangnya grup bukan serut, satu grup nanti buat menjadi tim dengan acuan perkataan dia gitu. Nah, ada keluarga di situ. Ya akhirnya mau nggak mau kan, ya udah oke lah untuk bikin lega si keluarga juga gitu kan. Karena dia saking kepinginnya si keluarganya ini ketemu. Akhirnya kita ngikutin apa yang menjadi keinginan si orang pintar itu. Jadi kita terbentuk satu tim, namanya tim horor. Tim horor itu tim yang selalu ngikutin arahan daripada si orang-orang yang pintar itulah. Aku bilang pintar nggak pintar, aku nggak tahu, tapi aku selalu ngikutin kata mereka. Jadi terbentuk satu tim horor. Di luar dari seru 1, 2, 3 itu, kita di luar ada tim horor namanya. Kita mengatasnamakan seru tim horor. Itu khusus. Gitu.
Nah, setiap pencarian dari titik-titik yang dicurigakan termasuk di Pereng Putih, di apa yang ada gua, ada apa yang jurang yang kadang orang setempat itu nggak berani masuk ke situ, kita masuk. Gitu. Yang penting kalau titik curiga apa, mungkin di sana Pak, ini kita masuk. Itu hal-hal yang mistik seperti itu terus tiap malam itu kita dihantuin ya, karena kita berangkat dari bawah itu udah jenengan itu bawa ini ya, gitu. Buat jagan-jagan, bawa ini, buat jaga-jaga ini, buat ini. Kita kan otomatis mau nggak mau psikis kita kan kena nih. Setan kita itu orang logis gitu sampai bilang itu. Kita itu orang logis gitu. Pola pikir kita itu pola pikir apa ya? Kalau nggak yang logis nggak mau mikir itu. Tapi ini kita pas ini pencarian kok dijejeli hal seperti itu gitu loh. Harus bawa ini ya, harus nanti apa, harus bawa apa, kemenyan harus bawa, harus disaku. Nanti ada barang ini, kalau jangan sampai boleh basah gitu. Ini apa-apaan gitu. Jadi mau nggak mau kehantam kan. Pola pikir kita kan hantam nih. Psikis kita juga harusnya udah capek, ini modalnya apaan nih. Lagi istirahat asik-asik, lainnya pada istirahat. Jam berapa kita harus berangkat. Coba cari ini posisinya si survivor ada di sini gitu. Malam itu juga segera kita harus bergegas ke situ. Wah ini apa-apaan, cara kayak ini nggak jadi nih gitu. Selama berapa hari gitu. Kayak begitu terus. Akhirnya kita berontak kan. Ini kalau kayak gini terus nggak jadi coy. Ini nggak asik kalau proses kayak gini nih. Ya hidup-hidup kita ngelegain keluarga lah bahwa kita juga mencari gitu. Tapi kalau caranya begini yang gila kita gitu. Yang gila kita nih. Terus enaknya gimana gitu. Ya udah nanti kita lakuin aja. Jadi kalau ada perintah apa-apa bilang aja udah gitu. Nah, karena proses pencariannya kan pagi itu kita juga nyari, kita harusnya malam itu istirahat. Tapi nyari juga ya. Malam itu juga bahwa si survivor itu sekarang ada di sini nih bercokol menunggu jemputan, menunggu dijemput gitu. Otomatis kan mau nggak mau juga kita harus berangkat gitu loh. Tapi pas sampai lokasi nggak ada. Nggak ada. Suruh nyari, coba cari dulu sekeliling loh. Ya sebenarnya merinding juga lihat ya gimana ya kan keterbatasan. Waktu itu senter baterai juga sudah mulai berkurang ya kan cahayanya karena kita butuh, waktu itu kan masih pakai baterai yang ukuran yang gede-gede gitu kan. Harus datangi dari bawah, mau nggak mau waktu itu ya, paling ada 8 orang kita pakai senter paling 2-3 gitu untuk irit kan. Laporan nggak ada, posisi kan nggak ada dulu. Ya udah mungkin Orangnya sudah diambil lagi gitu. jengkel kan kita itu. Ini kayak model apaan kita, kayak orang bego saya bilang gitu. Kita orang kayak orang bego kayak gini deh. Kalian tuh mahasiswa lu, aku bilang gitu. Lu masih percaya kayak gitu-gituan sampai bilang gitu. Ya aku sih percaya gitu. Percayanya apa? Ya ini ide-ide refreshing kalau gitu. Wah setan kalian, aku bilang gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah setelah sekian lama sampai hari ke-15 itu, yang mana setiap hari itu kan, ini titik curiga yang nggak kita nyangka karena ini nggak ada ini loh, nggak ada apa barang-barang si korban itu yang biasanya kalau hilang di gunung itu kan tercecer nih, topi, sendal atau ini sama sekali nggak ada indikasi kita menemukan si korban meninggalkan jejak gitu loh untuk proses pengembangan apa? Proses pengembangan pencarian gitu. Ini kemana dia? Jangan-jangan kayak kemarin di Sindoro nih, aku sampai bayangannya gitu. Kita sudah nyari, sudah dapat 1 minggu, nggak taunya si survivor yang kita cari ini enak-enakan di Solo gitu sama pacarnya. Kan ini setan banget, aku sampai bilang gambaran sampai gitu loh. Ini model berarti itu apa pernah ini? ada kejadian kayak gitu? Ada di Sindoro dulu. Kita udah cari, begitu udah dicari, kita sekelumit aja nih gambaran. Udah dicari, udah ada proses dan sebagainya, udah terbentuk seru. Nggak taunya si korban ini ada di Solo ini sama pacarnya di sana asik-asikan. Kita di gunung mau proses pencarian gitu. Wah, aku mau tonjok sebenarnya gitu. Nah ini gambarannya kita sampai segitu loh, sampai segitu pas proses pencarian si Agung itu. Apa ini jangan-jangan coba sambil korek informasi saudara-saudaranya, punya saudari di mana-mana, dia punya pacar apa nggak ada di mana gitu. Akhirnya dikorek lagi. Enggak, saksi mengatakan bahwa si korban benar-benar dia naik Gunung Merbabu via Tekelan. Oke lah. Jadi setiap ada seru yang naik dari posko gitu, selalu melewati bak air gitu kan. Di sana kan ada bak penampungan air buat air minum desa gitu. Di sebelahnya itu ada
ada kayak sabana gitu. Setiap itu pasti lewat situ. Berjalannya waktu dan sebagainya, teman-teman sudah mulai lelah, banyak yang sudah mulai rolling nih ya. Udah mulai rolling, aku istirahat dulu lah, aku mau istirahat sehari di posko induk gitu. Posko induk. Yang tadinya daerah yang di bak air itu nggak kelihatan apa, waktu itu pendaki tim, saya lupa tim berapa itu. Di situ menemukan tas nih. Tas si korban. Oh ini tas survival nih. Oh berarti nggak jauh dari situ. Kita cari lagi, diobok-obok dari situ. Oke, untuk untuk para dansru yang ada di lokasi masing-masing segera merasa ke pos 1 nih, karena sudah ditemukan titik terang, ditemukan barang bukti. Nah, barang bukti berupa tas itu ya? Berupa tas milik si survival gitu. Jadi wah lega nih berarti. Wah ini indikasi baik udah kelihatan nih gitu. Kita turun akhirnya waktu pos 1. Sore itu sudah mulai jam 4:30 itu. Gimana ini? Kita langsung turun aja di posko, gimana? Waduh nggak usah lah, sini aja. Lagian kalau turun lagi nanti besok kita naik lagi capek gitu. Ya udah, ngecamp aja pos 1. Oke, pos 1 kita ngecamp. Sambil nunggu informasi dari bawah proses untuk besok seperti apa gitu. Ini sudah hari ke-16 17 kayaknya itu. Setelah itu besoknya baru kita dapat tugas lagi nih. Bahwa untuk semua seru yang ada di proses pencarian, seru 1, seru 2 sampai seru 6 itu silakan kalian memfokuskan pencarian di sekitaran atas perbatasan ladang sama, kalau di tempat aku bas-basan gitu ya, perbatasan ladang sama hutan gitu. Wah kita kejar di situ. Masih belum ketemu juga itu, sampai sore malam nggak ketemu. Padahal setiap hari itu dilalui terus. Dilalui itu yang di bak air itu laluin terus. Hari ke-18, hari 18 sampai 19 itu tidak disangka-sangka begitu bruk siang itu ketemu di situ tuh, gitu. Survivor itu MD-nya di situ. Dia sudah tertelungkup dengan jaket yang seperti itu. Dia kan pakai jaket merah kan. Survivor di situ. Padahal setiap hari itu, ya setiap hari itu banyak yang lalu lalang di situ kita lalui. Itu nggak disangka-sangka itu. Padahal kalau dilihat lokasi ditemukannya survivor itu dengan lokasi kita tempat beristirahat itu nggak ada 10 meter, nggak ada 8 meter. Kalau si korban sudah dalam keadaan seperti itu, ya kan, dari diperkirakan sudah MD paling nggak 1 mingguan kan. Itu harusnya kan sudah ada sengatan-sengatan aroma yang tidak sedap gitu kan. Iya. Kita di situ tuh udah ada tempat istirahat kita buat ngecamp gitu. Ini kita tanda kutip juga ini. Harusnya kita dapat itu. Kenapa kita mau kencing apa juga di situ kan gitu. Iya. Mau buang air kan di situ. Tapi kok kenapa nggak kelihatan gitu. Padahal dia pakai jaket merah gitu. Nah itu habis itu terus ada omongan itu kayak ditutup pakai kelambu dan sebagainya. Memang itu belum waktunya, gitu. Kalau itu, wah orang itu yang bicara. Akhirnya kita nggak mau tahu itu. Udah sekarang itu fokusnya kita untuk evakuasi si korban ini. Gitu. Itu hari kesekian itu udah. Akhirnya proses evakuasi nih, bahwa dinyatakan bahwa survivor ketemu nih. Ini sebenarnya nggak jauh nih dari desa itu nggak jauh, karena bak air itu kan cuma jalan berapa ratus meter dia ke jalur pendakian kan. Dan dari jalur pendakian ke bak itu juga nggak jauh kan, gitu. Secara logis kan harusnya udah ketemu dari awal. Secara logis harusnya sudah bisa ketemu dari awal. Dari tapi mulai aroma-aroma juga ya. Iya. Indikasinya kan sudah jelas kalau di gunung kalau kayak begitu berarti berapa hari kan aromanya itu udah menyebar gitu. Apalagi udah jelas sudah ada lalat kan, lalat hijau udah ngerubung di situ. Harusnya udah ketahuan dari awal kan gitu. Selama 1 minggu proses pencarian itu harusnya sudah bisa ditemukan gitu. Tapi sampai sekian hari, sampai lebih dari 2 minggu kok belum ketemu kan, tanda kutip juga kita bilang, wah ini benar-benar asik gini proses pencarian ini si orang ini satu bilang gitu. Ya itu. Dari hal-hal yang kayak begitu itu akhirnya ternyata emang yang dikatakan waktu itu bapak yang ini memang benar sebenarnya. Dia itu belum boleh ditemukan dulu nih. Tuh. Makanya mungkin dalam pola pikir kita yang sehat itu kita nggak menerima,
nggak pernah mau nih disumpelin yang berbau-bau dengan mistik itu kan. Cuma gimana lagi gitu. Setelah si korban diketemukan, proses evakuasi kita siapkan. Ini hal-hal aneh ini masih tetap membayangin kita itu. Waktu itu dibungkus dan sebagainya. Kan nggak jauh nih lokasi ke desa, dibungkus biasa kan, evakuasi kita lurus-luruskan semua yang punya tulang yang sudah kaku itu. Si korban itu kan enteng banget sebenarnya itu. Tapi dalam proses pengangkatan itu serasa beratnya minta ampun itu evakuasi itu. Berat banget, kita angkat itu berat banget itu. Ini apa-apa nih, kayu di gunung itu kayak kayu puspa terus tengsek daerah sana itu kan meskipun kecil kan dia punya kekuatan lebih gitu loh. Gedenya segini, diameternya paling berapa tuh? Kalau buat ngangkut orang satu itu yang seberat 50 sampai 60 kilo kan kecil kalau betul. Iya, kuat lah ya. Kuat. Itu sampai orang yang gotong tuh apaan sih? Berat banget. Itu kenyataan. Berat banget. Kita angkut gimana caranya? Udah taruh dulu. Nah, itu ada kawan-kawan kita yang masih religius itu. Kita doa dulu dah, Al-Fatihah dan sebagainya, kita doa dulu. Habis berdoa itu, alhamdulillah nih, kita angkat sudah mulai enteng nih. Alhamdulillah nih. Berarti ya tetap ada yang omongan-omongan orang yang selengean gitu ya. Berarti ya penghuninya sini masih betah, pengen dia nemenin mereka gitu. Seperti itu. Nggak usah banyak ngomong dah, udah yang penting evakuasi segera aja karena ambulans sudah datang nih. Gitu. Nah, segera itu juga kita evakuasi itu. Dengan warga tentunya ya, karena kita sudah tenaga berkurang, akhirnya warga juga ikut bantu untuk evakuasi gitu. Sampai bawah sudah menunggu nih ambulan nih. Kawan-kawan ambulan dan sebagainya sudah ada di situ, termasuk dari aparat nih. Udah masukin langsung dibawa ke RSU nih buat otopsi. Udah pihak keluarga mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Tapi di lain hal itu ada siapa itu ada masih berjokol di situ. Untuk kawan-kawan yang baru proses pencarian gitu. Jangan bahagia dulu karena si penghuni situ itu, ini dia sendiri yang ngomong, pengen minta ganti. Tuh, minta ganti. Maksudnya minta ganti apa mbah tuh gitu. Ya ini kan dia diambil nih. Jadi kalau bisa sana itu minta gantinya buat sementara, jangan dibawa pulang dulu minta ganti. Wah ini model apa lagi saya bilang gitu. Kalau enggak nih sekarang ya pada mandi semuanya dulu. Habis itu kita sudah berapa hari nggak mandi gitu. Akhirnya mau nggak mau ya udah kita mandi aja deh. Maksudnya mbah itu apa sih ngomongnya kayak gitu? Minta ganti. Usut punya usut, ya itu kan yang punya wilayah situ itu di bak air pengennya jangan diambil dulu. Tuh si survivalnya itu. Cuma keburu sudah kita temukan dulu jasadnya gitu. Nah, setelah ada omongan-omongan itu baru sebelum dibubarkan, waktu itu juga malam itu juga kita bubarkan itu untuk pencarian sama posko ini kan. Akhirnya malam itu juga kita adakan untuk pengajian dari warga, dari pihak keluarga juga kita panggil ya kan. Akhirnya pengajian itu ya kalau di Jawa namanya kulhon lah ya, baca Yasin dan sebagainya sama baca surat Al-Ikhlas itu sampai terakhir. Alhamdulillah bisa selesai waktu itu, orangnya udah aman gitu. Simbah itu mbah saya lupa namanya. Oke, sudah aman. Termasuk seru horor yang tadinya selalu ngikuti itu sampai Semarang pun kawan-kawan itu selalu diikuti gitu. Jadi ya Allah merinding. Kita kan punya base camp di Semarang itu. Ini kita ngomong setelah proses selesai pencarian. Jadi efek dari itu masih ada kita bawa itu. Kita belum pulang dulu ke rumah kita masing-masing. Saya sempatin untuk pergi tempatnya Mas Rembo itu yang kiri pala. Dia kan ada di sana base campnya di bengkel jeep gitu ya. Semarang sana di daerah Panggung. Setiap kita mandi apa itu ada cewek dan apa itu dia bercokol di situ gitu. Kita belum paham itu. Ada orang mandi luar apa lu bercokol di situ, nggak punya malu banget. Begitu sehari 2 hari, selama 3 hari kita di sana itu. Baru kebuka.
ini kan cewek dulu yang ada di bak mandi itu yang ngeliatin kita gitu. Itu ternyata merinding. Ternyata selama dari mana proses evakuasi itu kita diliatin pas kita lagi belum ketemunya si korban itu, kita kan sudah diliatin itu si cewek itu dulu. Nah dia ngikutin kita ini sampai proses pencarian dinyatakan dibubarkan, terus kita kembali ke rumah masing-masing. Nah itu di Semarang itu dia sampai ikut ke Semarang. Kan jarak Semarang sampai Kopeng kan jauh banget sebenarnya. Dia sampai situ, dia ngikutin kita, mandi dan sebagainya kita diikutin sama mereka itu. Akhirnya mau nggak mau ya kita pasrah aja. Udah kalau mau jadi jodohnya nanti biar ngikutin kita, siapa tahu dia tambah rezeki buat kita, sampai gitu. Kalau enggak cuma sekedar dia cuma pengen ngusik kehidupan kita, kalau dia mengganggu dan sebagainya, lillahi ta'ala kita ikhlas nggak apa-apa. Karena kita nggak ganggu kehidupan mereka. Aku sampai bilang gitu sama kawan-kawan. Dan bukan aku aja yang ternyata yang Mas Rebo, ada lagi Mas Yadi Dobleh yang ada di sana juga semuanya tahu. Cuma orang kita itu kan orang ngedablek semua nih. Karena kita punya pemikiran nggak ada sejarahnya orang mati dimakan setan gitu. Itu hal-hal kayak begitu selalu tertanam bagi kita itu. Akhirnya berangsur-angsurnya waktu hilang sendirilah itu. Nggak pernah kita diikuti dan sebagainya gitu loh. Jadi kita tidurnya pun nyenyak gitu. Tapi gambaran-gambaran itu sampai sekarang pun saya masih bisa terbayang jelas proses pencariannya. Yang paling bikin hati bergetar kalau menurut aku benar-benar waktu itu masih gondrong ya kan, gondrong sok berani dan sebagainya. Tahu-tahu nyali kita jadi kecil itu waktu yang di Pereng Putih itu bener-bener bisa Mas Bro bayangin nih, tas segitu gede, berat, kayak dilempar-lemparin kayak sendal kayak gitu, pah, buk gitu. Ya kan, kita ulangin yang tadi Pereng Putih, itu kejadiannya itu nyata seperti itu. Jadi orang penghuninya situ itu, ya kita omongnya bercanda, tadi dimasukin hati ke dia lah, itu akhirnya dia marah kan gitu. Itu suaranya kayak ini, orang lagi tidur, gede banget tuh raksasa lagi tidur. Oh, gitu. Tuh. Nah, itu sekelumit tentang perjalanan kita evakuasi penyisiran Gunung Merbabu si salah satu mahasiswa dari Semarang si Agung itu. Jadi emang mau nggak mau sih kayak seperti kita, khususnya pendaki sekarang, emang harus hati-hati dari proses pendakiannya sampai apa. Lu jangan usah mikir apa, yang penting lu santai aja, naik lu bawa lu itu pengen refreshing, intinya itu aja. Jangan lu pernah punya pikiran gue pengen ini, apalagi pengen mencoba nih kekuatan aku seperti apa, janganlah gitu ya. Kayak ini ya wapak lah gitu ya. Nah itu karena sekarang banyak yang seperti itu, apalagi maaf saya bukannya bujana apa-apa, saya punya bukti. Ada nih salah satu pendaki dia dari salah satu pondok pesantren gitu ya. Dia datang itu pengen nguji nih ilmunya dia gitu, pengen seperti apa. Ini ternyata ya benar pulang kesurupan. Tempat kita seperti itu dan tidak kuat. Gunung tempat kita kan nggak terlalu tinggi, tapi begitu dia udah punya niatan seperti itu ya akhirnya nggak sampai juga sampai puncak. Terjadi badai, akhirnya dia balik lagi gitu. Karena dia punya niatan seperti itu. Makanya jadilah pendaki yang bijaksana gitu loh. Kalau lu pengen sekedar hiburan, pengen refreshing, menyegarkan otak dengan kepenatan kerja kalian, ya apa yang menjadi keinginan kalian itu lakukan itu aja gitu. Jangan sekali-kali kalian punya niatan pengen mengadu ilmu kalian, pengen kekuatan, jangan sekali-kali. Karena gunung itu sudah punya power sendiri. Gunung itu hidup ya Mas ya? Gunung itu hidup dan penghuninya lebih hidup lagi, kan begitu. Lebih banyak lagi. Lebih banyak. Kalau kita kasat mata bisa melihat sebenarnya itu, kita bersinggungan terus sebenarnya gitu di gunung itu. Itu rezekinya kita nggak bisa lihat kan. Itu gambarannya Bang, gambaran untuk proses evakuasi survival yang namanya Agung, salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Semarang waktu itu. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah kita sama kawan-kawan dalam proses pencarian itu dari dulu di Gunung Slamet, Gunung Merbabu, sampai sekarang silaturahminya selalu terjalin. Meskipun sudah tua-tua sekarang. Ada komunitasnya Mas? Di tempat kita ada penat itu kan, pendaki napas tua itu. Itu juga isinya juga orangnya itu juga yang dulu pernah kita evakuasi bareng, pendakian bareng, itu seperti itu. Sampai sekarang pun sering reuni nih.
Yuk wong tua-tua pada ngumpul yuk naik gunung ini gitu. Coba sebatas hiburan aja karena kita sudah punya kesibukan kerjaan masing-masing. Tapi untuk komunikasi kita nggak pernah berhenti itu. Mungkin dari beberapa anggota kalau dengar cerita ini mungkin kayak inget nih gue gini. Pasti aku ingat nih buat kawan-kawan yang anak-anak Mahupa, anak-anak Mapalam, anak-anak dari STI itu ingatlah selalu ya dari Akaba, dari AK yang Semarang, terus ada bagi Wikupala dari Purwokerto itu pasti sangat paham lah kayak ini kita. Kayak flashback ke masa lalu lagi. Nah itu akhirnya kebuka lagi kan cerita-cerita yang dulu sebenarnya sudah kita lupakan. Nah, ini kita buka lagi nih sejarah bahwa kita sudah pernah melakukan hal yang luar biasa itu secara bersama-sama dan yang pastinya kita ikhlas untuk melakukan itu, ya kan? Om Guntur, sama satu lagi nih yang pengen aku tanyain ya pada saat pencarian Mas Agung ini ya. Ya. Kronologisnya tahu nggak Mas kenapa Mas Agung ini menghilang gitu atau mungkin dari teman-temannya Mas Agung itu nggak ada yang bilang gitu. Ya kronologinya sih ini pendakian gunung biasa sebenarnya. Pendakian gunung biasa, cuma si kawan-kawan dari almarhum ini mengatakan dia tuh kayak punya apa ya, punya problem apa-apa. Jadi dia pengen mendaki gunung itu menghilangkan kepenatan atau permasalahan apa gitu kan. Cuma selama dalam perjalanan itu selalu diam gitu, selalu diam. Si kawan seiring dalam perjalanan itu dia bercerita itu. Dia kalau dia biasanya ngobrol tapi selama dalam proses pendakiannya dia itu dia nggak pernah ngobrol dengan apa. Dia selalu diam dan selalu banyak ngalamun gitu. Ini yang cerita si kawan yang teman seiring ini, kawan pendakiannya gitu. Tapi begitu sampai ini udah dia misah, kawan-kawan dia pikir dia balik lagi ke base camp gitu. Tapi ternyata ya beda ceritanya itu. Nah, ini bahayanya naik gunung kalau lagi banyak pikiran gitu Mas. Itu. Sampai sekarang kayak gitu ada juga beberapa kejadian kayak gitu Mas. Ada, karena alhamdulillah yang Sindoro itu yang Villa Sigedang juga sama ini. Untungnya dia ditemukan dalam keadaan selamat ya. Dia salah satu mahasiswa dan sekaligus pecinta alamnya di salah satu universitasnya dia di Jogja. Dan dia seniornya. Dia ujung tombak untuk menjadi petunjuk jalan sama junior-junior yang ada di belakang. Bisa-bisanya yang paling depan ini dia nyasar jauh banget. Padahal siang jam 12. Kejadian nyata itu dia anak buah dari sahabatku yang ada sekarang di Banjarnegara, anak didiknya dia. Siang dia bisa nyasar jauhnya minta ampun dan membutuhkan proses evakuasi pencarian sampai besok pagi baru bisa ketemu si anak ini. Dan ditemukan dalam keadaan kayak orang dongok, linglung gitu ya. Linglung. Padahal udah senior itu Om ya. Udah senior, dan yang diherannya yang di belakang ini dia tidak melihat dia nyasar begitu jauh. Padahal kan siang dalam keadaan panas harusnya dari posisi dari atas kan kelihatan. Iya. Dan di belakang dia sendiri dia nggak ngeh kalau dia itu semakin lama belok ke kiri. Dia yang di belakang dia itu yang ngikutin si senior ini, dia tetap ngikutin jalur yang betul. Dia udah lambungnya udah ngelewatin jurang ke sana. Kalau dari proses naik gunung via Sindoro di Putra Sindoro sana kan, itu turun ada patok besi kan, di atasnya itu ada jurang. Kalau dari atas, kalau dari bawah terus yang buat pengumpul daun teh itu, sana kan ada jurang itu kan. Iya. Itu di punggungan sebelah sana bisa ketemunya. Jauh. Itu kan dalam, itu. Apalagi jurangnya kan dalam banget itu. Iya. Itu berarti dia proses menyimpang jalurnya itu sudah dari atas, dari mulai kalau di Sindoro itu ada yang batu apa ya, batu tata, batu apa ya, batu susu, ya kan, yang kayak hidung Petruk, gitu kan, terkenal gitu kan. Iya. Nah itu kan dia persimpangannya di situ. Ada persimpangan kecil, setelah itu ada kayak jurang dia memisahkan jalur pendakian sama yang biasa buat orang mencari rumput. Dia nyasar jauh banget ke kiri sana. Padahal siang. Itu hal seperti itu, makanya sebisa mungkin kalau lo punya permasalahan apa, janganlah ke gunung dulu karena permasalahan itu. Lebih baik kalau buat refreshing kalau dalam keadaan sehat rohani jasmani kalian, baru
kalian boleh naik lah. Iya, siap mental, siap tenaga. Ya juga, siap Om, ya. mental. Makanya sering saya bilang itu, kalau bisa chemistry kita itu sama alam sama itu harus sinkron Harus gitu. nyatu, ya. Harus nyatu. Kalau enggak udah kalian punya permasalahan apa-apa pasti ada aja kendala. Mungkin dari berangkat nanti kita terjadi hal yang tidak diinginkan apa jadi yang harusnya asik jadinya nggak asik kan gitu. Oke nih, Om Guntur, thank you banget nih udah kesekian kalinya nih ya mau menceritakan sebuah pencarian evakuasi itu dari Gunung Merbabu dan Gunung Slamet juga Gunung udah Slamet. cerita juga Mas ya. Mas Om ya. Iya. Om, sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nggak ya Om, buat teman-teman semua? Buat para pendaki aja nih kalau menurut saya, buat para pendaki khususnya dari pendaki yang sekarang, jadilah pendaki yang bijaksana nih, selalu ikutin aturan apa yang menjadi konsekuensi yang ada di base camp. Peraturan itu jelas bukan untuk mengekang kalian sebagai seorang pendaki, tapi itu adalah peraturan itu untuk kebaikan kalian, gitu ya. Intinya jadilah diri sendiri ya, jangan pernah jadi orang lain, karena sejatinya yang bisa mengekang diri sendiri itulah kita diri sendiri. Dan sejatinya lagi, ya kan, kesehatan itu adalah kesehatan yang paling hakiki. Dan itu sering sekali kita lupakan untuk rezeki sehat itu. Iya. Intinya gitu. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Om Guntur. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.